Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 2. nama saya Anissa Adelina. Saya Ahmad Wahyu Habibullah. Saya Dian Fatah. Membahas mengenai gagasan teori. Langsung saja ke materi. Oke, baik. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gagasan teori. Apa itu gagasan teori? Gagasan teori tersusun dari teori-teori yang terorganisasi dan menyatukan pengetahuan yang sudah ada, sehingga kita tidak perlu memulai semua penelitian dari awal. Pengetahuan yang terorganisasi dari suatu bidang bisa menjadi titik awal untuk memahami dalam bidang apapun. Tahukah kalian mengenai dimensi-dimensi teori? Yang pertama, ada asumsi filosofis atau kepercayaan dasar yang mendasari teori. Asumsi merupakan titik awal sebuah teori. Asumsi yang digunakan peneliti setidaknya akan menemukan bagaimana sebuah teori akan digunakan. Para filosofis seringkali membagi asumsi menjadi 3 jenis utama, yaitu epistemologi atau pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan, ontologi atau pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat, aksiologi atau pertanyaan-pertanyaan tentang nilai. Lalu ada konsep atau susunan pembentuk sifat-sifat manusia adalah konseptual, sehingga materi dikelompokkan ke dalam kategori-kategori konseptual menurut kualitas-kualitas yang diamati. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal pohon, rumah, atau mobil. Ini yang disebut konseptual. Lalu selanjutnya ada penjelasan atau hubungan dinamis yang dihasilkan oleh teori. Para ahli teori mengidentifikasi keteraturan atau pola dalam hubungan antar variabel. Misalkan, penjelasan menjawab pertanyaan kenapa. Sebuah penjelasan mengidentifikasi sebuah kekuatan logis antar variabel yang menghubungkan mereka. Dan yang terakhir yaitu prinsip atau panduan untuk bertindakan. Prinsip merupakan dimensi terakhir dari teori. Prinsip dapat digunakan sebagai acuan yang memungkinkan mengartikan kejadian, membuat penilaian mengenai apa yang terjadi, dan selanjutnya memutuskan bagaimana bertindak dalam situasi tersebut. 1. Teori nomotetik. Apa ya yang dimaksud dengan teori nomotetik? Teori nomotetik adalah teori yang bersifat umum atau universal. Teori ini sangat berguna bagi banyak penelitian, terutama penelitian sosial. Tujuan teori ini untuk menggambarkan secara rinci kehidupan sosial. Pendekatan ini kadang juga disebut dengan tradisi analis variabel. Yang kedua, ada teori praktis. Apa ya yang dimaksud dengan teori praktis? Teori praktis merupakan teori yang berbeda dari teori nomotetik. Mereka memiliki ujung yang berbeda. Teori praktis dirancang untuk mengumpulkan banyak perbedaan antara situasi dan untuk memberikan sebuah susunan pemahaman yang memungkinkan peneliti mempertimbangkan rangkaian alternatif tindakan dan mencapai sebuah tujuan. Contoh dari kedua teori tersebut, 1. Teori nomotetik beranggapan bahwa manusia akan melakukan apapun yang ia sukai atau senangi. Sedangkan teori praktis akan menghubungkan kesenangan dan tindakan di mana manusia menyikapi kesenangan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Hal yang mendasar dari kedua teori ini yaitu dimensi prinsip. Jika sebuah teori terdapat dimensi prinsip, bisa dipastikan bahwa teori tersebut adalah teori praktis. Prinsip merupakan perpaduan untuk reflektif dan tindakan. Menilai teori komunikasi. Ketika kalian menjumpai teori komunikasi, kalian akan memerlukan yang namanya sebuah dasar untuk menilai salah satunya. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang dapat membantu kalian untuk menilai teori-teori komunikasi. Yang pertama, ruang lingkup teori. Ruang lingkup teori merupakan
merupakan kelengkapan atau kecukupan dari sebuah teori. Ruang lingkup teori bergantung pada prinsip umum atau gagasan bahwa sebuah penjelasan teori harus cukup umum untuk dapat masuk ke pengamatan tunggal. Yang kedua, ketetapan. Di sini akan hadir pertanyaan bahwa apakah asumsi epistemologi, ontologi, dan aksiologi teori tepat bagi pertanyaan-pertanyaan teori yang disampaikan dan metode penelitian yang digunakan. Ketika tipe teorinya berbeda, maka akademisi akan membuat hal yang berbeda pula. Oleh sebab itu, kelayakan dapat didefinisikan sebagai konsistensi logis antara teori dan asumsi. Yang ketiga, nilai heuristik. Di sini kita akan memandang kepada teori tersebut. Apakah teori tersebut menghasilkan ide-ide yang baru atau tidak? Jadi, apa sih yang membuat teori itu bagus? Teori dikatakan bagus apabila, pertama, teori itu memperkenalkan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah kita miliki atau hal-hal yang belum pernah kita jumpai. Yang kedua, teori memperkenalkan ide-ide baru dan di mana membuat kita melihat sesuatu dengan sudut pandang baru. Yang ketiga adalah teori yang sesuai dengan kriteria evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.